Pemirsa, penerapan perizinan keluar masuk ibu kota juga diterapkan di semua titik pemberangkatan dan kedatangan, termasuk di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Hingga Sabtu kemarin, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah melayani 95 penerbangan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Yusrin Zata langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Ya, selamat pagi Zata. Bagaimana Zata kondisi di Soekarno-Hatta pada pagi hari ini? Ya, Sarah, selamat pagi. Saat ini saya sedang berada di Terminal 2, tepatnya di gate atau di pintu 5, di mana memang di Terminal 2 di pintu 5 ini merupakan pintu yang dioperasikan untuk pelayanan penerbangan domestik. Dan bisa dilihat di belakang saya, ini sudah ada sejumlah penumpang atau calon-calon penumpang yang memang akan melakukan perjalanan udara melalui Bandara Udara Soekarno-Hatta, di mana ini dari pihak bandara atau pihak Angkasa Pura II sendiri juga sudah menerapkan sejumlah protokol kesehatan yang sudah diterapkan sejak Jumat kemarin, di mana protokol kesehatan ini merupakan salah satunya adalah penerapan physical distancing atau menjaga jarak kurang lebih 1 meter antara satu sama lain. Kemudian protokol-protokol kesehatan lainnya adalah pembatasan frekuensi penerbangan, di mana di Terminal 2 sendiri ini penerbangan dibatasi hanya 5 hingga 7 penerbangan saja setiap jamnya. Kemudian yang ketiga adalah pembatasan jumlah penumpang, di mana hanya 50% dari kapasitas kursi pesawat. Dan hingga Sabtu kemarin, data yang kami peroleh dari pihak Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sudah melayani 95 penerbangan untuk rute domestik maupun rute internasional, di mana untuk maskapai yang beroperasi sendiri di Terminal 2 sendiri ada Lion Air, Sriwijaya Air, Nam Air, dan juga Citylink. Untuk di Terminal 3 domestik sendiri, ini maskapai yang beroperasi ada Garuda Indonesia. Dan ditegaskan kembali jika memang pihak-pihak yang melakukan perjalanan udara ini bukan untuk melakukan perjalanan mudik, melainkan untuk perjalanan dinas atau keperluan profesional, karena ditegaskan kembali jika mudik ini tetap dilarang oleh pemerintah. Nah, untuk itu pihak-pihak yang boleh melakukan perjalanan udara melalui pesawat ini hanya pihak-pihak yang memang untuk melakukan perjalanan dinas, seperti misalnya ASN, TNI, Polri, atau instansi-instansi swasta, di mana memang calon-calon penumpang ini harus melalui sejumlah protokol tertentu untuk kemudian akhirnya dapat melakukan perjalanan penerbangan melalui Bandara Udara Soekarno-Hatta. Sarah. Ya Zata, lalu bagaimana prosedur yang harus dilalui calon penumpang mulai dari kedatangan mereka di bandara hingga proses check-in mereka, Zata? Ya, adapun proses atau prosedur yang harus dilalui calon penumpang yang akan melakukan perjalanan udara, ini yang pertama mereka adalah harus melalui 4 checkpoint atau 4 titik yang memang wajib dipenuhi oleh calon penumpang, di mana checkpoint pertama ini adalah dilakukan pemeriksaan dokumen, yaitu pemeriksaan tiket, kemudian pemeriksaan surat tugas bagi ASN, TNI, Polri, ataupun instansi swasta, kemudian pemeriksaan surat keterangan sehat atau hasil rapid test, dan juga pemeriksaan surat-surat keterangan lainnya. Kemudian setelah melalui atau setelah lolos di pos checkpoint pertama, ini di sebelahnya ada pos checkpoint kedua, di mana di checkpoint kedua ini calon penumpang melakukan pengisian dokumen dan juga pengisian pemeriksaan kesehatan, di mana para calon penumpang ini melakukan pengisian form data diri, kemudian pemeriksaan surat clearance kesehatan, lalu melakukan pemeriksaan kartu kewaspadaan kesehatan, dan juga yang ketiga adalah pemeriksaan kesehatan yang meliputi pemeriksaan suhu tubuh dan juga saturasi oksigen. Kemudian setelah dinyatakan lolos di checkpoint kedua, ini calon penumpang diarahkan untuk ke checkpoint ketiga, di mana di checkpoint ketiga ini dilakukan pengesahan dokumen, yaitu pemeriksaan dan juga pengesahan dokumen clearance kesehatan oleh pihak KKP. Dan selain itu di checkpoint ketiga ini juga dilakukan validasi kelengkapan dokumen. Dan kemudian setelah melalui 3 checkpoint tadi, ini calon penumpang akan langsung diarahkan ke checkpoint terakhir, yaitu checkpoint 4, di mana di sini adalah penumpang melakukan check-in begitu, dan untuk mendapatkan boarding pass untuk melanjutkan prosedur sebelum melakukan perjalanan udara atau terbang melalui Bandara Udara Soekarno-Hatta. Dan di sini pantauan kami sejak pagi tadi, antrean yang terjadi di lounge check-in juga sudah mulai rapi begitu. Penerapan physical distancing ini juga sudah mulai teratur, di mana calon penumpang sudah mulai patuh dan juga menerapkan sistem jaga jarak kurang lebih 1 meter satu sama lain, dan juga di sini petugas dari bandara juga sudah bersiaga terus untuk memantau bagaimana alur dari proses
penerbangan dari calon-calon penumpang yang akan terbang melalui Bandara Udara Soekarno-Hatta. Demikian Sarah, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Yusrin Zata atas laporan langsung Anda. Selamat kembali bertugas.